Coba pikirkan, kita telah mengirim satelit ke luar tata surya. Kita telah berjalan di bulan dan akan segera melakukan hal yang sama di Mars. Tapi, kita melewatkan satu tugas penting dan untuk mewujudkannya, kita akan membutuhkan pikiran cerdasmu. Bagaimana kalau kita berenang di bulan? Nah, mari berandai-andai. Kamu lahir di era dengan teknologi dan kreativitas yang sudah canggih. Kamu sudah menjadi wirausahawan yang cerdas, tapi ada satu masalah. Orang lain juga sama sepertimu. Di bumi masa depan, setiap inovasi sudah diwujudkan menjadi nyata. Printer 6 dimensi, alat perekam mimpi, lensa augmented reality yang mengubah ruang tamumu menjadi film yang kamu tonton atau game yang kamu mainkan. Kalau tidak ingin tertinggal, kamu butuh ide cemerlang. Kamu pergi berlayar naik kapal pesiar demi mendapatkan waktu berpikir yang tenang. Saat itu, inspirasi datang dari sumber yang tidak terduga, lumba-lumba. Sepertinya akan keren jika manusia bisa melompat dari air seperti itu. Kamu mengesampingkan imajinasimu dan memikirkan pertanyaan tadi dengan lebih realistis. Apa yang manusia butuhkan? Sirip bermotor untuk meningkatkan kecepatan renang? Tidak. Itu merepotkan dan tidak efisien karena akan terlalu bergantung ke bahan bakar. Kamu melihat langit dan saat itulah kegeniusanmu bekerja. Gravitasi. Jika gravitasi diperkecil, kamu pasti bisa melompat lebih tinggi dari air. Saat itu juga, kamu memutuskan untuk membuat kolam pertama di bulan. Apakah akan berhasil? Apa bedanya berenang di bulan dan di bumi? Kamu harus mencari tahu. Seolah alam mendukung, masyarakat luas sudah makin tertarik dengan luar angkasa. Wisata luar angkasa baru dimulai akhir-akhir ini. Penerbangan ke bulan dengan jendela pemandangan, bioskop di luar angkasa, kami sedang membuka lowongan untuk proyek konstruksi bulan. Kamu perlu mewujudkan mimpi ini atau seseorang akan mendahuluimu. Begini rencananya. Mari buat nama dan merek dagang bisnismu. PT Percikan Bulan. Bagus juga. Prosesnya pun dimulai. Kamu memesan pesawat luar angkasa tercepat ke bulan dan membeli sebidang tanah. Kolam ini harus menampilkan pemandangan bumi dan langit berbintang yang indah. Selanjutnya, membangun gedung tertutup. Kamu butuh oksigen di sana, tapi gravitasi bulan harus tetap terjaga. Kalau tidak, ide cerdasmu tentang berenang di bulan akan berubah menjadi berenang biasa dan tidak seseru atau sesegar niat awalmu. Dindingnya harus transparan seperti gelembung raksasa. Oksigen, gravitasi, air, apa ada yang kurang? Suhu. Atmosfer di bulan sangat tipis. Jadi, pancaran dari matahari menerpa permukaan bulan dengan kekuatan penuh. Suhu di sini bisa berkisar antara minus 170 derajat pada malam hari sampai 130 derajat Celcius pada siang hari. Kalau begini, air kolam bisa membeku dan menguap tiba-tiba. Kamu pun memasang AC dan pemanas ruangan. Kolam pun terisi, pegawai sudah direkrut, dan sentuhan akhir sudah beres. Dalam beberapa minggu, percikan bulan sudah beroperasi. Sebelum kamu mengundang para tamu, ada satu hal terpenting lain yang harus dilakukan, yaitu mengujinya sendiri. Kamu masuk ke bola raksasa ini dan melepas pakaian antariksamu. Kamu menarik napas dalam-dalam. Oksigennya berfungsi, temperaturnya terasa nyaman, dan pemandangan buminya luar biasa. Bentuknya seperti bola yang ada di tengah lautan hitam. Sekarang saatnya mencoba. 3, 2, 1. Kamu berlari ke kolam dalam gerak lambat dan melompat. Wow, kamu terbang jauh ke atas, sekitar 3 meter di udara. Ingat soal gravitasi tadi? Kamu pun berpikir jangan lupa memasang jaring pengaman di langit-langit untuk berjaga-jaga. Kamu melayang beberapa detik, lalu kembali turun. Ya, ini saatnya. Biur! Di dalam air semua biasa saja. Rasanya sama seperti kamu melompat ke kolam renang di bumi. Fisika bisa menjelaskannya. Mengapungnya kamu di air cuma bergantung pada perbandingan kepadatan tubuhmu dengan kepadatan air, bukan pada gaya gravitasi. Itu sebabnya, meski paus sangat besar, mereka bisa berenang dengan mudah tanpa melawan gravitasi.
Kamu ke permukaan dan melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Tetesan air dari percikan cuburan kolam bulanmu masih mengambang di udara. Gravitasi yang rendah tidak langsung menariknya ke bawah seperti di bumi. Sekarang, saatnya untuk ujian sebenarnya. Alasan utama kamu mendapatkan ide ini, apa kamu bisa melompat dari air seperti lumba-lumba? Kamu menyelam lagi, berenang ke bawah, dan mendorong kakimu sekuat tenaga. Kamu melompat keluar air dan melayang sekitar 1 meter. Keren! Sekarang coba pakai kaki katak. Wow, terlalu tinggi. Catat di otak, jangan lupa memasang jaring pengaman. Kamu keluar dari kolam untuk menuliskan semua ide dan rencanamu. Saat itu, kamu melihat air tetap menempel di tubuhmu. Gravitasi tidak menarik air ke bawah, jadi airnya tidak menetes seperti di bumi. Catatan, kita akan butuh banyak handuk. Gravitasi di bulan benar-benar unik. Di sini, gravitasinya cuma 1/6 dari gravitasi di bumi. Kamu bisa melompat 6 kali lebih tinggi, melempar benda apapun 6 kali lebih jauh, dan beratmu 6 kali lebih ringan. Kamu pun mulai bertanya-tanya, apa kamu bisa berlari di atas air? Kamu mencobanya dengan kaki telanjang. Tidak bisa. Kemudian, kamu memakai kaki katak, mengambil ancang-ancang, dan wih, kamu seperti kadal basilisk. Sudah terbukti, ini adalah ide yang bagus dan akan menjadi bisnis yang sukses. Saatnya untuk dibuka. Seperti perkiraanmu, percikan bulan sukses besar. Kamu membuka beberapa kolam lagi di tahun berikutnya. Ribuan orang ingin merasakan sensasi menjadi lumba-lumba dan kadal air. Tapi tentu saja, para pesaing juga sudah mulai membuka kolam bulan, bahkan lebih besar, lebih bagus, dan lebih mewah. Jadi, kamu harus berimprovisasi. Jawabannya pun segera datang. Olahraga. Manusia pada dasarnya suka bersaing, mereka suka menonton orang lain bersaing. Pas sekali, kamu akan mulai dengan loncat tinggi terbalik. Kamu memasang papan loncat khusus di dasar kolam agar para atlet bisa meloncat dari air dengan dorongan lebih baik. Kamu membangun menara tinggi di tepi kolam renang. Seorang atlet harus melompat keluar dari air untuk mencapainya. Makin tinggi jangkauan mereka di menara dan makin kecil percikan yang dihasilkan saat masuk air lagi. Makin banyak pula poin yang mereka dapat. Para atlet juga harus melakukan trik akrobatik saat di udara. Tak lama, kamu menyewa pelatih, merekrut calon juara, dan membeli semua peralatan yang diperlukan. Kompetisi pun dimulai dan loncat tinggi terbalik diangkat sebagai cabang olimpiade baru. Berlari di atas air juga makin digandrungi. Kamu membangun trek air dengan panjang beberapa meter. Para atlet berlari maraton dengan sepatu kaki katak khusus. Tapi pesaingmu mulai mengejarmu lagi. Mereka membuat stadion olahraga besar di bulan. Pelangganmu berbondong-bondong ke sana, tapi kamu tidak mau menyerah. Kamu membuat beberapa kegiatan hiburan air lainnya, polo air bulan, sauna bulan, taman air, pesta kolam bulan. Jumlah wisatawan bulan meningkat 10 kali lipat. Kini, ambisimu bukan sebatas pada percikan bulan, kamu memutuskan untuk membuat danau bulan pertama. Kubah besar berisi oksigen yang menutupi sebidang tanah seukuran taman safari, ada pantai, danau tentu saja, kabin yang nyaman, restoran, dan beragam toko. Hampir sempurna, tapi rasanya kamu melewatkan sesuatu yang indah. Matahari terbit dan terbenam yang penuh warna dan menakjubkan. Kita bisa menikmati rona merah muda, ungu, dan oranye yang indah saat senja di bumi. Karena sinar matahari melewati molekul-molekul di atmosfer. Sedangkan bulan hampir tidak memiliki atmosfer. Jadi, filter penyebar warna itu tidak ada di sana. Di bulan, baik saat siang, malam, matahari terbit, maupun matahari terbenam, tidak ada bedanya. Langit tetap hitam. Para pengunjung bisa merasa bosan dan monoton. Jadi, kamu mengubah kaca kubahnya agar menampilkan langit saat senja dan fajar. Kamu pun sukses. Kamu pun teringat hari ketika ide percikan bulan pertama muncul di benakmu. Lihat dirimu sekarang. Kamu mungkin tidak lagi bersantai di kapal pesiarmu di laut. Kini kamu berlayar di danau bulan yang sama tenangnya. Dan alih-alih lumba-lumba, kamu melihat manusia berlompatan keluar dari air. Tapi ada rasa gugup yang bersembunyi di balik senyum damaimu.
Dirimu tahu, para pesaing selalu membuntutimu. Artinya, kamu harus terus maju. Jadi, selanjutnya apa? Jawabannya pun segera datang. Kamu memutuskan untuk membangun kerajaan air baru di Mars. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.